أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وانشر واحفظ وأيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسولنا الكريم، ونحن إن شاء الله من الشاهدين والشاكرين. قال الإمام أبي عيسى محمد بن عيسى بن السورة الترمذي رحمه الله تعالى ودام النفع بعلومه وعلوم جميع مشايخنا في الدارين آمين. باب ما جاء في مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيه ثلاثة أحاديث بسندنا المتصل إليه. قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ابن لهيعة عن أبي يونس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: ما رأيت شيئا أحسن من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأن الشمس تجري في وجهه. ما رأيت أحدا أسرع في مشيته من رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنما الأرض تطوى له. إنا لنجهد أنفسنا وإنه لغير مقترث. Al-Mukarramun, bapak-bapak, para tuan guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati. Singkatnya, hadirinul hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di henti-hentinya yang ngajak kita semua untuk senantiasa memanjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah kita semua masih diberikan kesempatan hidup dalam keadaan sehat walafiat, hidup dalam keadaan iman dan Islam. Mudah-mudahan keyakinan kita niki terus terbawa, terpatri dalam hati tiang belum sami, sampai pada akhirnya kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ungkapan akhir ucapan kita semua, la ilaha illallah. Salat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Mudah-mudahan kita semua dengan melaksanakan semua syariat yang diperintahkan terhadap kita, kita masuk dalam golongan orang-orang mencintai beliau. Man istanna bi sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang melakukan sunnah-sunnah yang kuperintahkan, maka dia sudah mencintai aku. Man ahabbani kana ma'i fil jannah. Barang siapa yang mencintai aku, maka akulah yang akan menemaninya di dalam surga. Atau kama qala alaihi salatu wassalam. Terus menerus sampai pada harinya kita mati dalam keadaan mencintai beliau, dibangkitkan bersama beliau, dapatkan syafaat beliau, ngiring beliau, mudah-mudahan masuk surga bi ghairi hisab. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, hadis yang berikutnya adalah majaa fi masyiati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalan beliau, langkah-langkah beliau menuju kebaikan ataupun menuju dakwah-dakwah Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan ke hadis niki, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang yang paling kita muliakan setelah Allah Subhanahu wa taala. Beliau sangat mencintai tiang peluru bersami sebagai hambanya, sebagai umatnya. Bahkan pernah satu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis karena teringat ungkapan Nabi Isa alaihissalam terhadap umatnya dalam surah Al-Maidah ayat ke-118. Wa in tu'adzibhum wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Dalam salatnya Rasulullah sering membaca ayat niki. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Diulang-ulang ayat niki dalam solat malam beliau yang panjang sambil meneteskan air mata, yang membuat arsyur rahmannya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Maka Allah Subhanahu wa taala memanggil malaikat Jibril. Wahai Jibril, ada apa dengan kekasihku Muhammad? Kenapa dia menangis dan menyebabkan arsyur rahmanku ini bergetar? Bukan berarti Allah tidak tahu keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah tahu semuanya. Tapi Allah ingin memberitahu terhadap para malaikat bahwa Rasulullah adalah kekasih beliau, kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka Jibril pun turun menuju bumi niki, menuju rumahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan benar saja Jibril menemukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sujud dan menangis. Lama dari sujudnya Rasulullah terbangun, malaikat Jibril menyampaikan salam dan menyampaikan salam kekasihnya, yaitu Allah Subhanahu wa taala terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka malaikat Jibril bertanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad, apa yang menyebabkan anda menangis sehingga membuat arsyur rahmannya bergetar? Arsyur rahmannya Allah Subhanahu wa taala bergetar. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Jibril, saya menangis dikarenakan teringat akan ungkapan saudara saya Nabi Isa alaihissalam yang disebutkan dalam surah Al-Maidah ayat ke 118. Wa in tu'adzibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Yang artinya, jikalau engkau ya Allah akan menyiksanya, dia adalah hambamu, dan jikalau engkau mengampuninya, maka engkau maha pengampun lagi maha penyayang.
Maka ungkapan Nabi Isa ini adalah seolah-olah penyerahan total, seolah Nabi Isa tidak mau bertanggung jawab lagi terhadap umatnya, yang membuat Rasulullah SAW menangis. Adapun saya, wahai Jibril, ketahuilah, saya tidak akan mau berpisah dengan umatku, tidak akan mau meninggalkan dunia ini sampai pada akhirnya ada jaminan dari Allah akan keselamatan umatku. Maka setelah niki malaikat Jibril kembali naik menuju Allah Subhanahu wa taala dan menyampaikan hajat dan keinginan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Jibril turun lagi sambil membawa surah Wad-Duha. Jibril turun dan menemukan Rasulullah SAW masih dalam keadaan menangis. Karena Rasulullah dalam setiap solat beliau, solat tahajud beliau, selalu membaca ayat-ayat yang begitu beliau membaca ayat-ayat tersebut, beliau menangis, bahkan bergetar raganya niki bergetar karena takut terhadap apa-apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Maka begitu turun Jibril menyampaikan dan membacakan ayat surah Wad-Duha yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Jibril membacakan surah Wad-Duha. Bismillahirrahmanirrahim. Wad-Duha wal-laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala walal akhiratu khairul laka minal ula wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah. Begitu sampai ayat yang niki wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, Jibril membacanya berulang-ulang kali, wala sawfa yu'tika rabbuka fatardah, wala sawfa yu'tika, dan kelak Allah akan memberikan anda Muhammad sampai pada akhirnya tardo, anda akan bahagia, senang. Diulang-ulang oleh malaikat Jibril membaca ayat niki. Begitu Rasulullah mendengar ayat niki dibaca, maka Rasulullah tersungkur sujud dan menangis. Lama Jibril menunggu Rasulullah terbangun dari sujudnya. Setelah Rasulullah bangun dari sujudnya, baru Rasulullah SAW berkata, wallahi ya Jibril, demi Allah wahai Jibril, lan arda, saya tidak akan senang, saya tidak akan bahagia, saya tidak akan rela, wa wahidun min ummati yu'adzibu finnar, satu saja dari umatku yang akan kekal di neraka. Saya tidak ikhlas, tidak senang, tidak reda wahai Jibril. Seperti itu pembelaan Rasulullah SAW terhadap tiang pelugum Sami. Bahkan di akhir-akhir hayat Rasulullah SAW, begitu beliau mau menghembuskan nafas terakhir beliau, mau berpisah dengan dunia niki, ungkapan beliau adalah ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Tiang pelugum Sami, tiang pelugum Sami disebut Rasulullah SAW, an-nisa, an-nisa, an-nisa. Sebenarnya para jemaah sekalian, begitu cintanya Rasulullah SAW terhadap tiang pelugum Sami, maka kecintaan Rasulullah SAW niki wajib hukumnya tiang pelugum balas. Idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha. Apabila kalian diberikan penghargaan, maka balaslah penghargaan tersebut dengan penghargaan yang lebih bagus. Bi ahsana minha aw rudduha, atau yang semisal. Maka balaslah kecintaan Rasulullah SAW terhadap tiang pelugum Sami dan kecintaan yang sama, yang mudah-mudahan tiang pelugum Sami juga bisa berkata seperti yang dikatakan oleh para sahabat, fidaka abi wa ummi ya Rasulullah,
ayah dan ibuku menjadi temusan bagimu ya Rasulullah. Nafsi wa nafsukal fida, wajhi wa wajhukal wiqa. Ungkapan-ungkapan para sahabat terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan suatu ketika ada seorang sahabat bertanya sama Rasulullah, "Ya Rasulullah, hal ahadun khairum minna? Aslamna ma'aka wa jahadna ma'aka wa hajarna ma'aka." Ya Rasulullah, adakah orang yang lebih bagus dari kami? Kami masuk Islam di saat baginda masih hidup. Kami berjuang bersama baginda dan hijrah bersama baginda. Adakah orang yang lebih bagus dari kami, para sahabat? Jawab Rasulullah, "Na'am." Iya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ummatun min ba'dikum." Yaitu orang setelah kalian. Yu'minu nabi wa illam yarawni. Dia beriman terhadap saya sekalipun dia tidak melihat saya. Tapi bukan berarti yang perlu sami berbangga hati, berbesar hati, mengatakan lebih bagus dari para sahabat. Tidak pantas mengatakan demikian. Rasulullah SAW berkata seperti itu mungkin sebagai teguran terhadap mereka. Mereka agak menyombongkan diri dengan keislaman para sahabat, keislaman mereka. Karena sombong niki tidak ada tempatnya pada diri Rasulullah SAW. Maka Rasulullah mengatakan, "La yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala minal kibar." Tidak akan masuk surga orang yang ada dalam hatinya sedikit pun rasa sombong. Na'udzubillah, mudah-mudahan kesombongan tidak akan pernah ada pada diri tiang peluru sami. Sebagaimana para sahabat ditegur oleh Rasulullah SAW mungkin karena ada rasa sombong pada dalam hati beliau, karena merasa dia lebih bagus daripada orang lain. Tapi pelungguh tidak pantas mengatakan diri lebih bagus daripada para sahabat, karena pengorbanan mereka terhadap Rasulullah SAW luar biasa. Sampai ada seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah, demi cintanya terhadap Rasul, begitu Abu Ubaidah ini mau maju menyerang Rasulullah SAW, maka dialah yang menghabisi orang tuanya. Dialah yang membunuh orang tuanya demi cintanya terhadap Rasulullah SAW, sehingga turun ya, ayat dalam surah Al-Mujadilah ayat yang ke-22, bagaimana seorang Abu Ubaidah membunuh orang tuanya yang bernama Jarrah karena ingin mengganggu Rasulullah SAW. Maka turunlah ayat yang mengatakan, "La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwadduna man haddallahu wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yadkhuluhumul jannah tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu anhu ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun." Ayat niki turun berkenaan dengan keberanian Abu Ubaidah, berani mengorbankan bapaknya demi cintanya terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mananya kamu tidak akan mendapati suatu kaum yang beriman pada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhirat saling berkasih sayang dengan orang-orang yang menentang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, sekalipun orang-orang itu adalah bapak-bapak atau anak-anak atau saudara-saudara atau keluarga-keluarga mereka. Mereka itulah orang-orang yang Allah telah menanamkan keimanan dalam hati mereka dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang darinya, dan masukkannya mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridho terhadap mereka dan mereka pun merasa puas terhadap limpahan rahmatnya. Mereka itulah golongan-golongan Allah. Ketahuilah bahwa sungguhnya golongan Allah itulah orang-orang yang beruntung. Seperti itulah pengorbanan para sahabat, dan banyak lagi pengorbanan sahabat-sahabat
seperti yang saya sampaikan pada kejadian perang Uhud, bagaimana perjuangan dan pengorbanan para sahabat membela Rasulullah SAW mati-matian. Begitu juga mereka mengorbankan harta mereka demi memperjuangkan Rasulullah serta Islam yang sama-sama kita cintai ini. Sehingga tidak pantas juga yang peluru sami akan mengatakan lebih bagus daripada para sahabat. Maka Rasulullah mengatakan, andai kata imannya Abu Bakar ditimbang dengan seluruh imannya kaum muslimin, belum akan kalah beratnya imannya Sayyidina Abu Bakar. Sebenarnya sekalipun tiang peluru sami jauh dari Rasulullah, karena Rasulullah sudah meninggal 1433 tahun yang silam, kita tidak bertemu dengan beliau, tidak bisa menyaksikan beliau, tapi insyaallah mudah-mudahan dengan terus menjalankan syariat yang disyariatkan terhadap kita. Man istanna bi sunnati, barang siapa yang melakukan sunnah-sunnahku, faqad ahabbani, maka dia sudah mencintai aku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah-sunnah Rasul ada yang wajib, ada juga yang sunnah. Yang wajib harus yang belum kami lakukan, terutama menuntut ilmu niki, tidak ada batasnya, minal mahdi ilal lahdi, dari lahir sampai pada akhirnya tiang belum kami meninggal, wajib hukumnya tiang belum kami menuntut ilmu, belajar, ngaji dan terus mengaji. Begitu juga yang sunnah-sunnah hukumnya sebisa mungkin tiang belum kami lakukan demi cinta tiang belum kami terhadap Rasulullah, termasuk mengikuti cara-cara beliau berpakaian dan cara-cara beliau jalan, termasuk mangkiran niki yang kita akan dengarkan dari hadis-hadis para sahabat, bagaimana cara beliau jalan yang digambarkan oleh para ulama-ulama, termasuk Maulana Syekh guru kita, bagaimana beliau jalan, termasuk guru kita Tuan Guru Bajang Dr. Kiai Haji Zainul Majri, bagaimana beliau jalan, gesitnya beliau jalan, karena beliau itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW sekecil apapun itu. Maka tiang pelunggu kami sebagai murid-murid beliau sebisa mungkin mengikuti sekecil apapun itu. Kalau itu adalah sunnah yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sebisa mungkin untuk tiang pelunggu kami realisasikan tanda tiang pelunggu kami cinta terhadap Rasulullah SAW. Termasuk cara jalan beliau dari hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Kata Abu Hurairah, ma ra'aitu syai'an ahsana min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Hurairah, saya tidak pernah melihat orang yang lebih gagah melebihi gagahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Sayyidina Ali pun menceritakan begitu, Siti Aisyah pun menceritakan begitu. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahsanan nas wa ajwadan nas wa asja'an nas. Adalah Rasulullah SAW orang yang paling gagah, baik akhlaknya ataupun postur tubuh beliau, orang yang paling gagah. Wasja'an nas, wajwadan nas, orang yang paling dermawan di antara semua orang. Sering kita dengar bagaimana Rasulullah mengeluarkan berinfak pada suatu ketika dengan 6 miliar beliau dapatkan dari Raja Muqawqis pada tahun ke-6, langsung semuanya diinfakkan di jalan Allah, dibagikan terhadap para sahabat-sahabat yang fakir miskin. Saking karena dermawannya beliau, bahkan beliau begitu disanjung dengan pakaian-pakaian yang beliau gunakan, langsung beliau pulang ke rumah melipat pakaian tersebut dan memberikan siapa yang menyanjung beliau itu. Wajwarin nas, wasja'an nas, dan Rasulullah adalah orang paling wanen, paling pepadu di antara semua orang. Beliau tidak mundur sedikit pun di saat menyampaikan dakwah Islam yang sama-sama kita cintai niki. Bagaimana beliau berjuang di awal-awal perjuangan beliau, diludahi, dilempar, diikat leher beliau. Terus biasa beliau alami. Bahkan beliau hijrah ke Taif pada tahun ke-10 dengan harapan mudah-mudahan orang-orang Taif mau menerima dakwah beliau. Tapi begitu sampai di Taif,
beliau disambut dengan lemparan batu oleh pemuda-pemuda Taif. Tidak sampai sebulan beliau di Taif, terakhir Rasulullah digeret dan dilemparkan, dimasukkan ke dalam jurang sampai gigi beliau patah, kulit beliau, tubuh beliau, kaki lecet dan berdarah. Para malaikat datang mau menolong Rasulullah dan siap untuk membalas kejahatan-kejahatan orang Taif, malaikat-malaikat gunung. Tapi Rasulullah berkata dan berdoa, Allahumma hdi qaumin fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, beri kaum ini hidayah karena mereka belum mengetahui saya. Itulah diantara keberanian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di saat menyampaikan dakwah Islam ini. Beliau tidak pernah menyerah. Diludahi, dikit terbiasa. Diikat leher beliau di saat sholat di Masjidil Haram dan diselamatkan oleh putri beliau Siti Fatimah. Sering, bukan satu dua kali. Bahkan diselamatkan oleh Abu Bakar, pernah diselamatkan oleh istri beliau Siti Khadijah. Bahkan Abu Jahal sesumbar, kalau Muhammad masuk ke Masjidil Haram, saksikan wahai penduduk Mekah, sekarang Muhammad akan mati di tangan saya akan bunuh dia dengan batu yang besar ini, saya akan tindih dia dengan batu yang besar ini. Semua orang-orang Mekah yang hadir pada saat itu melihat kekerasan, kekejaman Abu Jahal. Batu yang sangat besar dia sudah siapkan untuk menindih Rasulullah kalau masuk ke dalam Ka'bah. Begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke Masjidil Haram, Abu Jahal sudah siap-siap dan disaksikan oleh penduduk Mekah bahwa Muhammad akan mati di tangan Abu Jahal, seakan tindih dia di saat dia sujud. Benar saja Rasulullah sholat seperti biasa, ruku dan sujud. Begitu sujud, Abu Jahal bergegas mengangkat batu yang besar ini dan ingin menindih Rasulullah dengan batu yang sangat besar itu. Tapi begitu dia mendekat, dia melempar batu tersebut dan pucat pasi lari ketakutan, membuat orang-orang yang menyaksikannya terheran-heran, yang tadinya sangat lantang ingin membunuh Muhammad, tapi kenapa sekarang dia lari pucat pasi? Ada apa wahai Abu Jahal? Ada apa wahai Abu Jahal? Kata Abu Jahal, begitu saya mendekat, saya melihat onta yang sangat besar di belakang Muhammad. Maka setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai salat, beliau mengatakan, andai kata Abu Jahal dekat, maka akan ditelan, dimakan oleh onta itu. Itulah intimidasi orang-orang Quraisy terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi Rasulullah tidak mundur sedikit pun dalam menyampaikan dakwah risalah Islam yang tiang perlu kami cintai ini. Rasulullah ahsanan nas, Rasulullah adalah orang yang tergagah, terbaik di antara semua orang. Digambarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah, ka'anna asy-syamsa tajri fi wajhihi, seolah-olah matahari itu mengalir di muka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di antara mukjizat Rasulullah, ya, ma waqa'a dhilluhu 'alal ardi qat. Rasulullah tidak memiliki bayang-bayang, konon matahari yang berbayang-bayang. Sinar matahari kalah dengan sinarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cahayanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya Rasulullah tidak memiliki bayang-bayang. Ma waqa'a dhilluhu 'alal ardi qat. Rasulullah tidak memiliki bayang-bayang. Lelendo bahasa yang perlu sami. Di antara mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saking karena gagahnya, digambarkan oleh Sayyidina Abu Hurairah seperti itu, seperti matahari mengalir di wajahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ra'aitu ahadan, dan saya tidak pernah melihat seorang pun asra'a fi masyiyatihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, lebih cepat jalannya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Abu Hurairah beliau mengatakan, ka'annamal ardu tutwa lahu, seolah-olah bumi ini dilipat di saat beliau jalan. Dan beliau mengatakan, inna lanujhidu anfusana, begitu kami mengikuti Rasulullah, kami jalan dengan sedikit lari. Wa innahu lagharun tarsin, dan Rasulullah tidak peduli
dan beliau tidak bisa mengejar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jalan beliau cepat, tidak peduli. Baru beliau berhenti menoleh kiri kanan ataupun atas setelah beliau sampai pada tujuannya. Beliau jalan keseringan menatap tanah, melihat tanah, terus jalan. Seperti itulah jalannya orang-orang yang tawadhu, orang-orang yang soleh, seperti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ali bin Hujr wa ghair wahidin qalu, kata Imam Tirmidzi, saya diceritakan oleh Ali bin Hujr, ini guru beliau, dan bukan dari satu orang yang menceritakan saya. Qalu, mereka mengatakan, haddatsana Isa bin Yunus, saya diceritakan oleh Isa bin Yunus, an Umar bin Abdullah, dari Umar bin Abdullah maula Rufah. Qala haddatsani Ibrahim ibn Muhammad min wuldi Ali bin Abi Thalib, Ibrahim ibn Muhammad dari keturunannya Sayyidina Ali ibn Abi Thalib. Qala kana Aliun idza wasafa an-nabi, adalah Sayyidina Ali kalau mensifati Rasulullah, kalau menggambarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, beliau mengatakan, kana idza masya, kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan, taqalla'a, beliau seolah-olah mengangkat kakinya, seolah-olah mengangkat kakinya dari tenggelam. Taqalla'a ka'annama yanhatu min sabaq, seolah-olah beliau turun dari turunan. Bagaimana kalau pelumbuh turun di turunan, ya. Seperti itu beliau jalan cepat. Tidak bisa kita jalan lambat kalau jalan di turunan, pasti jalannya cepat. Yang berikutnya, qala haddatsana Sufyan bin Waqi' qala haddatsana abi an Mas'udi an Uthman bin Muslim ibn Hurmuz an Nafi' bin Jubair bin Mut'im an Ali bin Abi Talib karramallahu wajhahu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza masya takaffa'a takaffuan ka'annama yanhatu min as-sabab. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau jalan, takaffa'a ay yamilu ilal amam, yamilu ilal amam, badannya niki condong ke depan. Ka'annama yanhatu min sabab, seolah-olah beliau turun, jalan di turunan, saking cepatnya beliau jalan. Mudah-mudahan langkah-langkah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW bisa kita ikuti sedikit demi sedikit. Sekalipun banyak di antara tiang peluru sami terbiasa jalan santai, lihat kiri kanan, ya, jalan ke masjid, padahal dari rumahnya ke masjid cuma 50 meter, tapi jalannya 30 menit, 20 menit baru sampai di masjid. Orang sudah dapat 1 rakaat baru sampai di masjid. Maka untuk langkah ke masjid hendaknya dipercepat dan sampai ketinggalan salat berjamaah. 40 hari tiang peluru sami terus menerus salat berjamaah, mengikuti imam takbiratul ihram yang pertama, takbiratul ihramnya, maka itu jaminan tiang peluru sami terbebas dari kemunafikan dan terbebas dari azab neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang berikutnya, babu majaa fi taqannu'i Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Taqannu'i ay tadahhuni, bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat perhatian, tindih dan bersih beliau. Sekalipun rambutnya panjang, beliau selalu memperhatikan kebersihannya, kerapiannya. Bahkan ada setelah beliau meninggal, ada sejenis ceraken bahasa tiang persegi 4 kotak peninggalan beliau, ada di situ isinya pisau, gunting, sisir yang terbuat dari gading gajah yang digunakan untuk merapikan rambutnya, untuk merapikan kumis dan untuk merapikan jenggot beliau. Karena sunnah
jenggot niki sunnah untuk dirapikan. Begitu juga untuk menghilangkan bulu-bulu yang ada di sekitar pelungguh, bulu ketiak ataupun bulu-bulu yang sembunyi, niki sunnah untuk dihilangkan. At-tahdid, ya. Istihdad, ampura. Istihdad yaitu menghilangkan bulu-bulu yang sembunyi, sunnah yang perlu kami hilangkan. Jangan lebih dari 40 hari. Sebelum 40 hari semuanya sudah bersih. Adalah di antara sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Apa tujuannya? Di antara tujuannya untuk menghilangkan bulu-bulu yang sembunyi niki, untuk menghilangkan was-was di saat yang perlu kami selesai kada hajat, buang air kecil. Karena biasa kalau rambutnya itu panjang, bisa selesai kada hajat, ada air-air tersisa di situ. Begitu pelungguh berwudu, di situ dia menetes lewat kemaluan pelungguh, maka pada saat itu pelungguh pasti akan ragu, ini kencing yang menetes atau apa. Maka untuk menghilangkan, salah satu cara menghilangkan keraguan, hendaknya dihilangkan istihdad, menghilangkan rambut-rambut kemaluan. Jadi kotak itu isinya itu Rasulullah SAW bersih, rapinya luar biasa. Termasuk bagaimana beliau meminyaki rambut beliau, sekalipun panjang rambut beliau terus teratur, rapi, dan selalu diminyaki. Qala haddatsana Yusuf bin Isa, qala haddatsana Waqi, qala haddatsana Rabi' bin Sabih an Yazid bin Aban an Anas bin Malik qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yukthirul qinaa ka'anna thawbahu thawbuz ziyad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, seharinya sering, bukan 2 kali tapi sering, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminyaki rambut beliau. Saking karena seringnya beliau minyaki rambutnya, ka'anna thawbahu thawbuz ziyad, seolah-olah di sini pakaian yang ada di sekitar pundak beliau niki seolah-olah berminyak dengan minyak rambut yang dioleskan di kepala beliau. Seperti itulah tindih dan bersihnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam membawa diri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jamil, yuhibbul jamal, nadhif, yuhibbun nadhafa. Allah itu indah, mencintai keindahan. Allah itu bersih, mencintai kebersihan. Wallahu subhanahu wa ta'ala ala wa alam wa ilmuhu atam wa ajal. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada barakah dan manfaatnya, bisa kita lakukan sedikit demi sedikit demi cinta yang perlu kami terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Allahumma fiqhul hadi ila sabilir rasyad. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.